وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pagi hari ini kita masih melanjutkan membaca bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang pada hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-9 pada bab ini atau hadis yang ke-192 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'idh bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'i al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhalah innama kanatin nukhalatu ba'duhum wa fi ghairihim
rawahu Muslim. Pada hadis yang ke-9 ini ada satu hadis yang sanadnya dari Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Bahwasanya ya A'iz bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah. Ada salah seorang sahabat yang bernama A'iz bin Amr masuk ke rumah siapa? Ubaidillah ibni Ziyad. Ya. Nah, ketika ya A'iz bin Amr masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad, faqala, beliau berkata, ya, bunayya, ay ya bunayya, ya, wahai anakku, ya, tuh. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Apa katanya yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau atau Rasul bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamah. Ya, sesungguhnya seburuk-buruknya atau sejahat-jahatnya pemimpin yaitu pemimpin yang mana? Yang kejam ataupun pemimpin yang jahat. Ya, jadi ri'a di sini adalah jamak dari ra'in. Ya, ra'in, ra'ani, ri'a. Ra'in artinya apa? Pemimpin. Ya, yang ada dalam sebuah hadis Nabi katakan kullukum ra'in. Ya, kalian semua ini adalah pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, dan setiap kalian yang menjadi pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya atas sesuatu yang Anda pimpin. Ya, tuh. Nah, jadi ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau ada seorang pemimpin ataupun penguasa, ya, meskipun dia itu pemimpin, tapi kalau dia itu pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, maka itu Nabi katakan apa? Syarrar ri'a, seburuk-buruknya pemimpin. Ya. Kenapa? Karena ya, seyogianya yang namanya seorang pemimpin itu dia harus apa? Menjadi seorang pemimpin yang adil. Ya. Apa sih adil itu? Ya, adil ya sesuai dengan penjelasan dalam syariat Islam, yang namanya adil itu adalah wad'u syai' ala syai', ya, atau wad'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya apa? Adil. Ya, adil jangan diartikan itu sama rata, nggak bisa. Ya, jadi ketika kita berbuat adil itu kita harus menempatkan sesuatu pada apa ya? Pada tempatnya, ya, pada porsinya, pada sesuatu yang pantas dan layak untuk diapain? Ditempatkan, ya, gitu. Nah, Rasul ya ketika menemukan ya ada seorang pemimpin yang adil, ya, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dicontohkan oleh siapa? Ya, setelah sahabat siapa? Tabi'in. Ya, seperti yang telah dicontohkan oleh tabi'in. Ya, semua itu mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang apa? Yang adil. Ya, makanya kita disuruh untuk ngapain? Mengikuti para pemimpin-pemimpin yang adil.
pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa membawa kita ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi ketika ada salah seorang pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, tuh ya, Nabi katakan apa? Fa iyyaka an takuna minhum. Ya, maka janganlah kamu ya menjadi apa? Kelompok ya di antara mereka. Ya, atau kalau kita baca, kita bisa artikan janganlah kamu menjadi orang yang berada dalam lingkaran mereka. Ya. Jadi jangan mentang-mentang di situ ada maslahah, ya, di situ ada kepentingan yang akan dia dapat dalam urusan dunia, ya, dia tidak memandang itu pemimpin mau jahat mau apa, bukan urusan gue, nggak bisa begitu, ya. Tapi yang namanya pemimpin itu, ya, jangan menjadi seorang pemimpin yang zalim, ya. Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita selaku umat Islam untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul, juga untuk taat kepada para pemimpin kita. Pemimpin yang mana? Ya, pemimpin yang bisa menjadikan kita itu dekat kepada Allah. Pemimpin yang bisa menjadikan kita berbuat adil kepada seluruh yang dia pimpin. Ya, karena Allah dalam Al-Qur'an memang betul Allah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum," kata Allah. Ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada siapa? Ulil amri minkum. Ya, itu pemimpin yang ada di antara kalian, pemimpin yang adil. Ya, nah kalau pemimpin itu nggak bisa berbuat adil, apalagi dia sampai jahat, menyengsarakan rakyat, membuat rakyat menderita, kata Nabi, fa iyyaka an takuna minhum. Jangan sampai kamu termasuk ke dalam kelompok-kelompok mereka. Nih bahaya nih. Ya, ini terjadi di masa atau zaman sekarang. Ya, mereka karena ada kepentingan, mereka karena ada maslahah yang dia dapat, ya, dari seorang pemimpin, meskipun dia zalim, meskipun dia jahat, diapain tuh? Dibela-belain. Ya, dianggap nggak bersalah padahal jelas-jelas bersalah. Dianggap pemimpin baik padahal jelas-jelas pemimpin yang tidak baik. Dianggap pemimpin yang berhasil padahal jelas-jelas apa yang menjadikan dia berhasil dalam dia memimpin negara itu. Ya, kesemuanya itu jelas sudah ada apanya? Bukti nyata. Kalau memang pemimpin yang jahat itu jangan diapain? Jangan diikutin. Ya, itu. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti, kita ini termasuk ke dalam kategori yang lagi kita baca nih babnya apa? Kita nggak bisa nahi munkar, ya. Padahal kan di hadis awal-awal Nabi sudah menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, apabila kalian melihat adanya kemunkaran, maka rubahlah dengan biyadi itu, dengan kekuatan, dengan pangkat, dengan kemampuan yang kamu punya, ya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu atau enggak punya power, maka dengan apa? Dengan ucapan kata-kata. Fa in lam tastati fa biqalbihi. Ya, kalau enggak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan apa namanya? Tak, ya, lisan, maka dengan apa? Dengan hati. Fadzalika ad'aful iman, kata Nabi. Yang demikian itu kita benci aja, kita gedek aja dengan suatu kemunkaran, itu tanda kalau kita itu punya kepedulian yang namanya nahi munkar. Jangan kita justru ngapain? Mengikuti apa yang menjadi perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada, ya, gitu. Faqala lahu ijlis. Ya, tuh. Setelah, ya,
Aiz bin Amr masuk ke dalam rumah Ubaidillah bin Ziyad, ya, maka dipersilakan untuk apa? Duduk. Ya, tuh. Setelah duduk, Aiz bin Amr ini berkata, "Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, kata Aiz bin Amr, kamu ini ya termasuk ke dalam apa? Ya, kelompok ya Muhammad yang rendah. Ini dihina nih Nabi Muhammad. Ya, jadi sahabat-sahabat itu dibilang oleh Aiz bin Amr sini katanya apa? Ente ini menjadi teman ya seorang yang namanya Muhammad yang rendah itu. Ya, Nabi Muhammad diapain? Direndahkan. Tuh, ya. Faqala, maka Ubaidillah berkata, ya, wa hal kanat lahum nukhalah. Ya, emang tuh ya di antara mereka itu artinya sahabat-sahabat Nabi mereka itu memang orang-orang rendah. Ya, artinya orang-orang yang enggak punya apa-apalah. Ya, enggak punya kedudukan, enggak punya harta, enggak punya pangkat, enggak punya lain-lainnya itu, ya, sehingga kamu mengatakan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu kalian bilang sebagai orang yang apa? Yang rendah. Ya, tuh. Innama kanatin nukhalah, ya, kata Ubaidillah bin Ziyad, sesungguhnya yang namanya rendah itu, ya, itu ba'dahum, itu akan ada setelah mereka itu. Setelah siapa? Setelah Nabi Muhammad. Setelah siapa? Setelah para sahabat. Setelah siapa? Setelah tabi'in. Setelah siapa lagi? Setelah tabi'in. Tuh. Ya, tuh. Makanya Nabi kan katakan khairul qarni. Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku ada. Summa yalinahu, ya, kemudian setelah aku, kata Nabi. Siapa tuh? Para sahabat. Tuh, makanya Nabi juga katakan ashabikan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Tuh kata Nabi, ya. Sahabat-sahabatku mereka itu adalah ibarat bintang-bintang ataupun planet-planet yang ada. Ya, tuh. Ketika kamu mau mengikuti apa yang menjadi ya aturan yang dibawa atau diajarkan oleh mereka, maka kamu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan apa? Hidayah melalui perantara mereka. Tuh. Jadi jangan dijelek-jelekin. Kalau dia bilang ya sahabat yang bergaul sama Nabi dibilang orang apa? Orang rendahan, orang nggak punya kerjaan lah gitu. Bergaulnya sama Muhammad katanya, emang nggak ada yang lain. Tuh, ya, kata Ubaidillah, yang namanya nuhala rendah itu akan terjadi nanti setelah mereka. Ya, kalau sahabat Nabi, tabi'in dan sebagainya itu nggak ada. Justru mereka apa? Memiliki keutamaan yang sangat luar biasa lantaran mereka mau beriman dan mengikuti ajaran apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Di sini ar-ri'a juga ada yang mengartikan ri'a itu artinya seorang pengembala yang kejam. Ya, pengembala, ya. Kalau pengembala biasanya dia lagi mengembala, ya, gembalaannya baik itu kambing atau apapun, dia kejam. Tuh hewan yang digembala nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dibiarin kepanasan, nggak diurus, sama itu. Ya, kalau ada seorang pengembala kayak gitu, itu berarti kan seorang yang nggak punya pri kehewanan. Ya, kalau pada manusia kan yang nggak punya pri kemanusiaan. Ya, jadi jangan sampai kita mengikuti ya orang-orang meskipun dia pemimpin tapi jahat, tapi dia kejam, tapi dia zalim. Ya, itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ya. Nah, dari hadis ini ya mengandung makna atau penjelasan yang pertama ya bahwasanya kita itu harus apa? Berani ya menegakkan apa yang menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Satu. Yang kedua, kita harus punya mauqif.
kita harus punya sikap, ya. Siapapun kalau yang salah, mau dia pejabat, mau dia ya orang pangkat, jangankan mereka, orang tua kita aja, kalau dia salah jangan kita ikutin, ya tuh. Jadi kita mengikuti, ya, siapa itu? Orang-orang yang berada di jalan Allah. Kita kan selalu berdoa setiap sholat, kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya. Nah, jalan yang lurus itu kira-kira ada pada orang yang benar apa orang yang salah? Orang yang benar. Kalau dia pemimpin berarti berada pada pemimpin yang benar, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Tuh, nikmat apa itu? Nikmat ketenangan hati, ya, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, ya. Itu kita minta kepada Allah setiap hari itu, ya. Ghairul maghdub, bukan jalannya orang yang apa? Yang engkau murkai, yaitu waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, orang yang sesat termasuk ke dalam kategori siapa nih? Pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, pemimpin yang tidak mampu untuk memberi atau berbuat adil kepada siapa? Kepada yang dia pimpin, ya. Makanya jangan diikuti. Ini termasuk ke dalam kategori apa? Taghut, ya. Taghut itu berarti itu, ya, syaitan yang enggak harus kita ikutin, ya. Tuh. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-10, an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Ya. Kata Nabi, demi diriku atau jiwaku, ya, yang berada di genggamannya atau di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi bersumpah atas dirinya sendiri. Ya, sumpahnya itu, ya, kata Allah. Apa sumpahnya Nabi? La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang apa? Dapat menyeru, ya, orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, tuh. Kita bisa agak nih menjadi orang-orang yang minimal ngajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan, apapun yang kita lakukan, kita harus mulai dari siapa dulu? Diri kita sendiri. Ya, kita bisa agak amar ma'ruf binafsina. Ya, kita bisa agak menjadi orang yang berani mengajak kebaikan untuk diri kita dulu. Tuh, ya. Nah, kalau kita udah berani, kita udah bisa, kita mampu untuk ngapain? Ya, mengajak diri kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baru kita ngapain? Ngajak orang lain. Ya. Jangan kita sibuk-sibuk nyuruh orang lain melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sementara kita enggak introspeksi diri kita dulu. Diri kita udah bisa apa belum? Udah mampu atau belum menerapkan amar ma'ruf nahi munkar? Ya, karena bagi orang-orang yang hanya bisa sekedar memberi nasihat kepada orang, itu terkena dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, apakah kamu memerintahkan orang lain untuk berbuat baik sementara tansawna anfusakum, kamu lupa kepada siapa? Diri kamu sendiri. Tuh, ya. Atau Allah dalam firman yang lain, ataquluna ma la taf'alun. Ya, apakah kamu mengatakan suatu ucapan atau nyuruh orang lain sementara kamu enggak mengerjakan?
Yang demikian kata Allah apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, engkau mengatakan sesuatu tapi engkau sendiri enggak ngapain? Enggak mengerjakan, itu akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Jadi Nabi sampai bersumpah, ya, kalian harus bisa menjadi orang yang apa? Menerapkan amar ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar. Bukan saja amar ma'ruf, nahi munkar juga. Ya, bisakah kita menerapkan nahi munkar dalam diri kita, Pak? Ya. Karena yang namanya nafsu, godaan syaitan itu, ya, dia selalu menggoda apa nih? Diri kita. Ya, diri kita digoda, ya, karena kan Al-Qur'an sudah mengatakan innan nafsala ammaratun bisu. Tuh, ya, sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia itu cenderung untuk apa? Melakukan perbuatan yang asu, yang buruk, yang jelek, ya. Nah, saat adanya keinginan dalam diri kita yang digoda oleh syaitan ataupun iblis untuk kita melakukan suatu perbuatan yang mampukah kita untuk memerangi godaan syaitan ini? Ya, tuh, mampukah kita untuk apa? Ya, menolak apa yang menjadi ajakan syaitan? Ya. Nah, kalau kita mampu untuk memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita, berarti kita itu termasuk orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang jenius, orang-orang yang pinter. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan menurut versi Nabi, orang yang pinter, orang yang jenius bukan orang yang punya titel banyak. Bukan orang yang keluaran perguruan tinggi yang paling hebat, ya. Tapi kata Nabi, menurut redaksi Nabi, versi Nabi, orang yang pintar itu adalah siapa? Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu beramal atau berbuat dengan tujuan apa? Untuk dibawa kelak nanti saat dia meninggal dunia. Kira-kira kalau kita meninggal dunia, kita mau bawa amal yang apa amal soleh? Tentu kita pengen bawa amal soleh, ya tuh. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh. Kata Nabi, siapa tuh orang yang bodoh? Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu. Orang yang bodoh, orang yang pendil adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, tapi dia minta banyak kepada Allah. Nafsunya ikutin nafsu setan, kemauannya pengen minta kepada Allah. Sering berbuat maksiat minta masuk surga, ya. Rajin ngaji, malas ngaji, rajin malas hadir majelis taklim, pengen dapat ilmu. Gimana? Nggak bakalan, berarti itu orang yang al-ajiz, kata Nabi, ya. Tuh, jadi hadis Nabi mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan dia apa? Ya, itu, ya, hawa nafsunya. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mau mengikuti hawa nafsunya dan dia banyak berharap dari Allah. Secara logika aja, Pak, udah nggak nyambung. Ya, banyak maksiat minta pahala, minta surga kepada Allah. Ngarep artinya itu harapan yang mustahil. Ya, kalau kita pengen dikasih sesuatu yang baik oleh Allah, berarti kita apa? Beramal soleh. Ya, kan Allah sudah katakan, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tuh, dalam surah Al-Kahfi. Ya, barang siapa yang ingin rindu, pengen
kangen berjumpa kepada Allah, syaratnya apa? Dua. Satu, falyamal amalan sholihah. Ya, maka lakukanlah amal yang soleh. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah ya dengan siapapun. Tuh, jangan sampai ya. Kita pengen dikatakan orang yang cerdas tapi orang yang beleon. Ya, tentunya kita orang yang cerdas ya. Orang kalau beleon itu Pak ya, nggak tahu apa-apaan ya. Contoh orang beleon, mohon maaf nih. Ya, ada seorang wanita, dia udah punya laki, tapi dia bermain dengan laki lain. Ya, itu berarti kan dia ngikutin apa itu? Hawa nafsunya. Ya, bahkan dia bangga, ya, dia merasa sesuatu hal yang biasa masuk neraka katanya. Ya, nggak apa-apa saya masuk neraka, di neraka nggak sendirian, banyak teman saya. Ya, dia pikir neraka ini kayak orang kebakaran kali. Ya, nauzubillah min dzalik. Kalau ada seorang perempuan seperti itu, dia masih punya suami, dalam tanda kutip, suaminya mau sakit kek, suaminya mau nggak kerja kek, tapi dia berani melakukan hubungan di luar suaminya dengan laki lain, itu yang kayak gitu tuh cepet-cepet suruh apain? Suruh ceraiin aja dah. Ya, karena bahaya yang nantinya akan mendapatkan apa itu? Sial buat kita juga. Artinya udah kita nasehatin tapi nggak mau kena, nggak mau ikut apa yang dinasihatin, sudah ikutin apa? Ittaba'ana hawahu. Dia ngikutin hawa nafsunya. Nah, ini jangan. Enaknya memang sebentar Pak. Ya, tapi nggak enaknya selamanya. Enak di dunia, sebentar dunia ini Pak. Ya, orang sehat, orang kaya memang lama di dunia. Enggak lama. Tapi kalau kita tidak bisa menjalankan kekayaan yang kita punya, tidak bisa kita menjalankan amanah sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri, maka sengsaranya itu nanti akan selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu, ya. Aula yushikunna ya aula yushikanallahu an yab'asa 'alaikum iqaban minhu. Tuh, ya. Atau ya, kalau kamu tidak bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, Allah akan menurunkan apa itu? Iqab. Ya, iqab itu artinya akan menurunkan azab ya kepada suatu kaum, kepada suatu keluarga, kepada seorang pribadi. Kalau dia nggak bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan turunkan apa? Azab kepada dia. Ya, kan kalau kita pengen mendapatkan keberkahan, kalau kita pengen dapat keridhaan dari Allah, kan Allah bilang apa tuh? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardi, kata Allah. Ya, seandainya penduduk suatu negeri, ya, seandainya penduduk suatu kampung, seandainya penduduk suatu keluarga masyarakat tuh, ya, tuh beriman dan bertakwa, kata Allah, apa kata Allah? Lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardi. Maka akan kami bukakan keberkahan dari mana itu? Dari langit dan bumi. Ya, nah bagaimana kita pengen menjadi keluarga yang berkah? Ya, di tengah keluarga kita banyak orang yang melakukan maksiat seperti tadi. Ya, istri suka jajan di luar, suami suka jajan juga. Ya, gimana keberkahan akan ada? Ya, nggak akan turun namanya keberkahan selama di situ kita membiarkan adanya apa? Kemaksiatan. Tuh, justru yang akan Allah datangkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan itu saja, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Ya, kalau kamu berdoa, ya, lantaran kita nggak mau menerapkan amar ma'ruf nahi munkar,
maka doa-doa kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa-doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah makanya sekarang kita bisa dah introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa kok doa-doa yang kita panjatkan sekian tahun sering kita minta kepada Allah kok belum dikabul? Kira-kira ada apa ini? Ya, itu kan harusnya kita apa? Introspeksi atau muhasabah diri kita. Ya, salah satu penyebab yang menjadikan doa kita ditolak, salah satunya apa? Banyaknya sampah-sampah yang masih berserakan dalam diri kita. Apa itu sampah? Dosa-dosa yang nggak pernah kita mau taubat kepada Allah. Ya, kita manusia kan memang udah dikatakan sama Nabi, manusia ini selalu lupa dan salah. Udah tahu kayak gitu, jangan lupa dong taubat kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah. Ya, Nabi aja Pak yang udah nggak punya dosa, yang udah dijamin masuk surga. Nabi istighfar minta ampun sebanyak berapa? 100 kali dalam sehari minimal. Ya, nggak punya dosa itu Nabi Pak, udah dijamin masuk surga. Nah kita jaminan surga belum ada. Ya, dosa kita seabrek-abrek, istighfarnya apa? Males. Apaan yang mau kita harapin ya untuk diri kita coba? Ya, contoh tuh Nabi. Ya, orang yang seperti Nabi yang begitu mulia saja masih apa tuh? Masih meminta ampun kepada Allah. Ya, kata Nabi kan, fa inni astaghfiru, ya, sesungguhnya aku beristighfar sab'in au mi'a marrah fil yaum. 70 atau 100 kali dalam sehari itu minimal. Bukan berarti itu batasan kita istighfar. Itu paling sedikitnya. Nah, kalau kita bukan Nabi Muhammad berarti kita harus lebih apa? Lebih banyak lagi. 1000 kali, 2000, 3000, kita minta apa ya? Ampun kepada Allah. Ya, itu makanya itu ya, kita harus apa ya? Sadar ya, doa ya belum dikabul. Apa yang kita minta kadang mental aja tuh. Berarti ada apa itu? Ada sesuatu dalam diri kita ya. Makanya kita disuruh ngapain? Ya, bersihin hati kita. Ya, itu istabti qalbak kata Nabi. Ya, bersihkan hati kamu, jangan sampai kamu akan menjadi orang yang apa? Rugi selama-lamanya. Ya, bahagia di akhirat, bahagia di dunia tapi rugi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mendingan senang dua-duanya, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Kita kan pengennya begitu. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Qur'an ada, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Tuh. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di dunia dan juga kebahagiaan untuk kami di mana? Di akhirat. Itu yang kita minta. Ya, enak kita kalau udah menjalankan syariat Allah, Pak. Ya, enak kita kalau sudah menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, kalau hukum yang dibuat oleh manusia nggak akan ada selamanya kebenarannya. Banyak apanya? Banyak salahnya. Ya, nah makanya kalau ingin doa kita dikabul, Allah tidak akan menurunkan azab. Syaratnya dua tadi, kita berani amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tuh. Sekarang kita tengok dah, ya, dalam diri kita, di tengah keluarga kita tuh. Kalau ada anak-anak kita, ada sesuatu yang menurut kita kok ini anak begini banget, ya, tengok diri kita dulu dah, ya, jangan anak kita salahin, ya, kita cari tuh sebabnya, intinya sebabnya apa nih? Mungkin bisa jadi dari makanan yang kita beri, ya, kita kasih makan kepada anak kita itu dari ya rezeki yang haram enggak, tapi mungkin subhat. Nah ini jangan sampai itu terjadi dalam diri kita, karena dampak negatifnya itu akan berpengaruh kepada siapa?
kepada keluarga kita semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Selesai. Hadis yang ke-10. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. Hasan berarti setelah sahih. Ya, gitu. Baik, al-hadis al-hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Afdalul jihad, ya, kalimatu adlin inda sultanin jair. Ya, afdalul jihad artinya sebaik-baik jihad atau jihad yang paling utama adalah apa? Ya, kalimatu adlin inda sultani jair, mengucapkan kalimat atau ucapan yang baik kepada penguasa yang jahat. Ya, berani gak kita nih Pak ngomong? Ya, mengatakan sesuatu yang baik kepada penguasa yang zalim, sultanun jair, penguasa yang jahat, yang kejam. Ya, tuh. Ini jihad yang paling apa nih? Yang paling mulia. Ya, jihad yang paling besar kata Nabi. Afdalul jihad, ya, kalimatu adlin inda sultanin jair. Ya, kita berani mengatakan suatu, ya, ucapan yang hak kepada seorang penguasa yang apa itu? Yang zalim. Ya, bilang aja ijazah lu palsu, berani. Mau benar palsu. Ya, bukan kita nyari-nyari masalah, bukan. Ente korupsi, ya, udah merugikan negara, menyengsarakan apa ya? Rakyat, wajib diapain tuh kayak gitu? Dihukum. Ya, sekarang kan bagus nih, Menteri Keuangan kita nih, ya, cakep nih, ya, dia sudah berani menerapkan tuh sistem yang udah nggak beres di dalam suatu negara kita ini. Dicari penyebabnya nih apa nih? Bagus nih Pak Purbaya nih, mudah-mudahan sih dia istiqomah benar-benar ya. Ya, itu. Cuma masih ada yang saya sayangkan, yang ditangkap yang ciri-ciri doang nih. Ya, yang kakapnya masih dibiarin berenang enak dia. Ya, keluarga ini masih senang-senang. Kenapa nih? Ya, saya bilang tunggu waktunya aja. Pasti suatu saat akan apa? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, kemenangan akan menang atau muncul dan kebatilan akan hancur atau musnah atau sirna. Ya, saya yakin ulama-ulama kita termasuk sudah banyak berbuat. Ya, kita benci dengan kemunkaran, tapi apa daya kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ya, kita hanya berdoa, hanya kita meminta kepada Allah apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batilan warzuqna tibaah yang pertama, tapi wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak dan berikanlah kami rezeki agar bisa mengikuti kebaikan tersebut. Ya, wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa menjauhkan kebatilan itu. Kita doa, ya, kita bukan benci lagi itu, ya, bukan kita doain lagi dah, udah gedek banget dah yang kayak gitu tuh. Ya, kalau begitu tuh orang kayak gitu tuh jangan dikuburin dulu sebelum dia mati. Ya, jangan dikuburin sebelum dia mati. Ya, tuh pada mati baru dikuburin. Jangan dosa nguburin orang hidup dosa enggak? Dosa. Pada mati baru dikuburin. Ya, tuh bukan kita doain. Ya, sakit hatiku selama ini kita dibohongin dulu ya. Ya, sakit hati itu sakit itu di mana? Di sini. Sakit hati sakitnya tuh di sini. Bukan di sono tapi di sini. Ya. Tuh, nggak ada yang bisa mengobati sakit hatiku yang selama ini aku derita. Ya.
Tuh, karena engkau telah mendustakan diriku sekian tahun, ya, dengan berbagai omongan, ucapan, kata-kata yang dusta semua, ya. Alhamdulillah min dzalik, insyaallah dalam waktu dekat negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini juga hadisnya apa? Hadisnya hasan. Ya, sama dengan hadis yang ke-10 tadi, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu kita baca 3 hadis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan, ya, untuk diri kita dan kita ajarkan kepada orang lain. Maka itu akan menjadi pahala jariah kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.